Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rohmat Husaniah, Aidatul Masruroh, dan Rofiatul Nikmah yang akan mempresentasikan mengenai The Nature of Inquiry Setting the Field. Pada materi kali ini akan membahas mengenai beberapa subbab, di antaranya adalah Criticism of Positivist and the Scientific Method. Yang kedua, Alternative to Positivistic, Social Science, Naturalistic Approach. Kemudian yang ketiga, A Question of Terminology, the Normative and Interpretive Paradigms. Dan yang keempat ada Phenomenology, Ethnomethodology, and Symbolic Interaction. Dan yang terakhir yaitu membahas mengenai Criticism of Naturalistic and Interpretive Approach. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah Criticism of Positivist and the Scientific Method, adalah kritik terhadap positivisme dan metode ilmiah. Sebelum membahas mengenai kritik terhadap positivisme, saya akan mengulas kembali mengenai pengertian dari positivisme. Jadi yang dimaksud dengan positivisme di sini adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenan dengan metafisika, tidak mengenal adanya spekulasi, jadi semua itu didasarkan pada data empiris. Kemudian di sini ada tokoh dari positivisme, yakni bernama Auguste Comte. Beliau lahir pada tahun 1798 dan wafat pada tahun 1857. Beliau adalah filsuf yang berasal dari Prancis dan mengenalkan ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Terlepas dari keberhasilan perusahaan ilmiah yang terbukti menggunakan positivisme di sini, terutama di bidang ilmu pengetahuan, kemudian basis ontologis dan epistemologisnya. Telah menjadi fokus kritik yang berkelanjutan dari beberapa kalangan. Dimulai pada abad ke-19, pemberontakan melawan positivisme terjadi di medan pertempuran yang luas sehingga menarik beberapa intelektual terbaik di Eropa, mulai dari tokoh filsuf, ilmuwan, kritikus, sosial, dan seniman kreatif. Selanjutnya ada beberapa tokoh yang memberikan kritik terhadap positivisme. Yang pertama ada Neswit Coxon, tahun 1987. Beliau memberikan target bahwasanya target yang tepat dari serangan anti-positivisme adalah pandangan mekanistik dan reduksionis sains tentang alam, yang mendefinisikan bahwa kehidupan dalam istilah yang terukur daripada pengalaman batin dan tidak termasuk gagasan tentang pilihan, kebebasan, individualitas, dan tanggung jawab moral mengenai alam semesta sebagai organisme hidup daripada sebagai mesin. Kemudian, kritik selanjutnya yaitu dari Søren Kierkegaard, tahun 1974. Søren Kierkegaard adalah seorang filsuf yang berasal dari Denmark dan dikenal sebagai pencetus eksistensialisme. Beliau mengemukakan pendapatnya tentang perbedaan objektivitas dan subjektivitas. Ada kritik dari Horkheimer, tahun 1972. Beliau mengkritik bahwasanya kritik positivisme matematika itu sebagai konsep tentang alam. Lalu, kritikus hebat lainnya dari kesadaran objektif adalah Rosek, tahun 1970 sampai 1972, yang berpendapat bahwasanya ilmu pengetahuan dalam mengajar objektivitas adalah bentuk keterasingan dari diri kita yang sebenarnya dan dari alam. Lalu di sini, pembenaran untuk setiap aktivitas intelektual itu terletak pada peningkatan kesadaran. Peningkatan ini ada beberapa yang mengklaim bahwasanya di zaman kita telah terhambat oleh pengaruh berlebihan, bahwa paradigma positivisme telah diberikan pada bidang kehidupan secara intelektual. Oke. Selanjutnya datang dari Halberg, tahun 1977. Beliau memberikan kesadaran posisi utama dalam keberadaan manusia dan sangat prihatin dengan apa yang terjadi padanya. Halberg sendiri, beliau menyalahkan positivisme dan empirisme atas kerugian mereka terhadap dunia batin, moralitas, dan subjektivitas. Selanjutnya ada Habermas, 1972. Beliau memberikan kritik membangun terhadap positivisme dengan alasan bahwa mentalitas ilmiah telah diangkat ke posisi yang hampir tak tergoyahkan, bahkan hampir ke tingkat agama atau saintisme, sehingga sebagai satu-satunya epistemologi barat. Lalu selanjutnya, satu-satunya epistemologi barat.
Lalu selanjutnya dilontarkan oleh Giddens tahun 1976 bahwa ilmu sosial positivisme berasal dari dalam dirinya sendiri. Salah satunya adalah gagal memperhitungkan kemampuan unik untuk menafsirkan pengalaman kita dan mewakilinya untuk diri kita sendiri. Nah, dalam kegagalan untuk mengenali hal ini, ilmu sosial positivisme dikatakan mengabaikan perbedaan yang mendalam antara dirinya dan ilmu alam. Kemudian, ilmu sosial di sini itu tidak seperti ilmu alam. Jadi berdiri dalam hubungan subjek-subjek daripada subjek-objek dengan bidang studinya. Kemudian, kesulitan di mana positivisme menemukan dirinya di sini adalah bahwa ia menganggap perilaku manusia sebagai pasif. Pada dasarnya ditentukan dan dikendalikan sehingga mengabaikan niat individualisme dan kebebasan. Selanjutnya, yaitu pendapat dari Leider 1994 bahwa masalah dengan positivisme juga melatih masalah dalam teori sosial, yaitu ketegangan antara kemampuan dan struktur. Jadi di sini manusia itu menjalankan kemampuan berdasarkan pilihan dan niat individu, sehingga tidak harus dalam keadaan yang mereka pilih sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak berperilaku begitu saja atau deterministik seperti boneka. Akhirnya, penemuan-penemuan sosial positivisme di sini belum terlalu mendalam dan sepele, sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap bidang-bidang yang dibutuhkan, seperti hanya guru, pekerja sosial, konselor, manajer, personalia, dan sejenisnya. Seperti contoh, peneliti yang melakukan eksperimen ilmiah mereka di laboratorium, mereka akan membatasi, kemudian menyederhanakan dan mengendalikan variabel. Jadi semakin besar kemungkinan mereka akan berakhir dengan penemuan-penemuan yang terbatas. Nah, sehingga dapat diumpamakan seperti halnya permainan boneka yang dibangun di lingkungan yang terbatas. Jadi dari beberapa kritik terhadap positivisme tersebut, maka alternatif apa yang diusulkan oleh para pengkritik ilmu sosial positivistik? Nah, untuk kejelasannya akan dibahas pada subbab berikutnya. Bagian yang kedua, yaitu Alternatives to Positivistic Social Science Naturalistic Approach. Pendekatan naturalistik berasal dari kata natural yang bisa diartikan murni, alami, atau berasal dari alam. Paradigma naturalistik mengasumsikan bahwa perilaku dan makna yang dianut sekelompok manusia hanya dapat difahami melalui analisis atas lingkungan alamiah atau natural setting. Oleh karena itu, pada penelitian yang menggunakan paradigma naturalistik, alat penelitinya adalah peneliti itu sendiri atau biasa disebut dengan human instrument. Selanjutnya, sebagai alternatif positivisme, pendekatan naturalistik, kualitatif, dan interpretatif memiliki ciri pembeda khusus dari yang lain. Di antaranya, yang pertama, orang-orang menyengaja dan kreatif dalam tindakan, yang artinya mereka bertindak dengan sengaja dan membuat makna melalui aktivitas mereka, menurut Blumer 1969. Yang kedua, orang-orang secara aktif membangun dunia sosial mereka. Yang ketiga, situasinya berubah-ubah, tidak statis. Artinya, peristiwa dan perilaku berkembang dari waktu ke waktu dan sangat dipengaruhi oleh konteks kegiatan mereka di situasi tertentu. Yang keempat, dunia sosial harus dipelajari dalam keadaan alaminya, artinya tanpa intervensi atau manipulasi oleh peneliti. Selanjutnya, yang kelima adalah orang menafsirkan peristiwa, konteks, dan situasi dan bertindak berdasarkan peristiwa tersebut. Artinya bahwa jika orang mendefinisikan situasi mereka sebagai nyata, maka mereka nyata dalam konsekuensinya. Contohnya, jika saya percaya ada tikus di bawah meja, saya akan bertindak seolah-olah ada tikus di bawah meja, terlepas dari apakah ada atau tidak, menurut Morrison 1998. Yang terakhir, yang keenam, yaitu kita perlu memeriksa situasi melalui mata partisipan daripada peneliti. Artinya, kita perlu memandang sebuah situasi itu dari sudut pandang partisipan, bukan hanya dari sudut pandang peneliti. Bagian selanjutnya yang ketiga, yaitu A Question of Terminology, the Normative and Interpretative Paradigm. Paradigma normatif dan interpretatif. Paradigma normatif mengandung dua gagasan orientasi utama, menurut Douglas 1973. Yang pertama, bahwa perilaku manusia pada dasarnya diatur oleh aturan. Jadi sebenarnya segala bentuk perilaku dan tindakan manusia masih teratur atau masih diatur oleh beberapa aturan. Yang kedua, yaitu bahwa perilaku itu harus diselidiki dengan metode ilmu pengetahuan alam. Paradigma interpretatif berbeda dengan normatif. Paradigma interpretatif dicirikan oleh kepedulian terhadap individu.
Sedangkan studi normatif adalah positivis, semua teori yang dibangun dalam konteks paradigma interpretatif cenderung anti-positivisme. Seperti yang telah kita lihat, upaya utama dalam konteks paradigma interpretatif adalah untuk memahami dunia subjektif dari pengalaman seorang manusia. Subbab keempat, fenomenologi, ethnomethodology, and symbolic interactions. Ada three variants of qualitative naturalistic approaches, yaitu fenomenologi, ethnomethodologi, dan interaksi simbolik. Yang pertama ada fenomenologi. Fenomenologi adalah sudut pandang teoritis yang menerangkan bahwa studi tentang melihat perilaku sebagaimana ditentukan oleh fenomena pengalaman. Kemudian ada sudut pandang dari Husserl tentang fenomenologi transendental, yaitu menyelidiki sumber dasar ilmu pengetahuan dan mempertanyakannya dengan akal sehat, asumsi yang diterima begitu saja dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada pandangan dari Schatz, yaitu menghubungkan ide-ide Husserl dengan masalah sosiologi dan studi ilmiah tentang perilaku sosial. Dan selanjutnya ada etnometodologi. Etnometodologi adalah suatu sudut pandang teoritis yang memahami pencapaian sosial dalam istilah mereka sendiri. Hal tersebut perlu dilakukan pendalaman bagaimana hal tersebut bisa terjadi, yang biasa disebut sebab akibat. Kemudian, etnometodologi ada dua, yaitu yang pertama, linguistik, yang fokus pada penggunaan bahasa dan cara percakapan dalam kehidupan sehari-hari yang terstruktur. Yang kedua ada situasional, yang fokus pada aktivitas sosial yang lebih luas dan berusaha memahami cara-cara di mana orang menemukan diri mereka sendiri. Yang ketiga ada interaksi simbolik. Interaksi simbolik adalah sudut pandang teoritis yang mengarahkan fokus pada sifat interaksi, aktivitas dinamis yang terjadi di antara orang-orang. Kemudian, interaksi simbolik dari sudut pandang Woods menerangkan bahwa yang pertama ada individu sebagai konstruktor dari tindakan mereka sendiri. Bagaimana cara mereka berinteraksi, makna atau pengalaman yang terus-menerus dibangun. Sebagai konteks sosial, yang bagaimana proses terjadinya dan dari mana mereka berasal. Kemudian yang selanjutnya ada dengan mengambil peran orang lain. Maksudnya, sebuah konsep dinamis yang melibatkan konstruksi tentang bagaimana orang lain ingin atau mungkin bertindak dalam keadaan tertentu. Dan bagaimana individu itu sendiri mungkin bertindak. Individu menjelaskan tindakan mereka dengan tindakan orang lain. Subbab terakhir atau yang kelima, criticism of the naturalistic and interpretive approaches. Kritik terhadap pendekatan naturalistik dan interpretatif. Perspektif yang lebih baru ini telah menyajikan model orang yang lebih sesuai dengan pengalaman umum. Beberapa berpendapat bahwa anti-positif telah melangkah terlalu jauh dalam meninggalkan prosedur ilmiah verifikasi dan gagal untuk menemukan generalisasi yang berguna tentang perilaku. Kemudian yang kritik kedua ada dari kritik Bernstein yang fokus pada ahli fenomenolog dan ahli etnometodolog tentang makna situasi dan cara makna ini dinegosiasikan oleh pelaku yang terlibat, bahwa proses di mana seseorang menafsirkan dan mendefinisikan suatu situasi itu sendiri merupakan produk dari keadaan di mana seseorang ditempatkan. Daftar pustaka dari Cohen et al. 2007, Research of Methods in Education 6th edition, London and New York, Smith, Taylor, and Francis Crick. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kalimat dan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan, nanti akan ditindaklanjutkan di grup bagaimana teknisnya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.